Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Doa dan harapan saya supaya pagi hari ini semua jemaat dalam kondisi yang sehat dan kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Saudara, mari kita awali seluruh rangkaian ibadah kita dengan memuji Tuhan bersama-sama. Hanya
Mari kita akan berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama dengan segenap jemaat-Mu di rumah kami masing-masing datang menghampiri Engkau untuk menaikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara, melindungi, menolong kami semua, sehingga pagi hari ini dengan penuh syukur kepada Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama. Mari Tuhan, Kau siapkan hati pikiran kami, supaya dalam ibadah ini kami sungguh dapat mempermuliakan Tuhan, dan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan melawat semua kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau memenuhi janji-Mu, Engkau hadir dan memberkati kami semua. Karena itu Tuhan, kami hanya akan mempercayakan seluruh kebaktian pagi ini dengan memulainya di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. I am here because of Your grace. I am here because of Your love, Lord Jesus. I am so thankful for Your grace abounds to me. I am here
Saudara, mari kita akan bersama menyatukan hati kita dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan sudah memberi kepada kami kesempatan di dalam ibadah ini untuk bisa membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kuasa Allah itu akan memberikan kepada kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ini secara benar. Dan Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk bisa menyimpan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kuasa dari kebenaran firman-Mu itu akan membawa perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua jemaat-Mu. Tolong juga hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba yang tidak lebih dari saudara-saudara kami yang lain ini berkenan Tuhan pakai untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada kesempatan ibadah pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan kita lanjutkan nanti dalam ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai 9 dan ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjalani hidup yang berbeda. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa hidup melawan arus itu ternyata jauh lebih sulit dibanding hidup mengikuti arus yang ada di sekitarnya. Tetapi sekalipun demikian, saudara, sekalipun dikatakan bahwa hidup mengikut arus, melawan arus itu susah, tetapi kalau kita perhatikan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Nuh atau Nabi Nuh itu ternyata memilih untuk hidup melawan arus, yaitu menjalani kehidupan dengan berbeda terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Mengapa terjadi demikian, saudara? Mengapa Nuh memilih untuk hidup berbeda dengan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya? Penyebabnya adalah terdapat di dalam ayat yang ke-12 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Lalu Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika tadi dikatakan bahwa Nabi Nuh itu memilih hidup untuk melawan arus atau menjalani hidup yang berbeda, penyebabnya adalah dikatakan dalam ayat yang ke-12 ini, sebab semua manusia
menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu artinya saudara-saudara bahwa sebagai orang beriman, walaupun Nuh itu hanya satu keluarga saja, tetapi dia tetap memilih untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Nuh tidak terpengaruh dengan tata cara kehidupan mayoritas orang yang ada di sekitarnya, yang telah menjalani kehidupan secara rusak yang disebut dalam ayat firman Tuhan tadi. Dan itu dia buktikan, saudara. Nuh tidak hanya mengatakan kalau dia menjalani hidup dengan melawan arus atau menjalani hidup dengan berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, tetapi Nuh tidak hanya mengakui, namun dia sungguh-sungguh membuktikan praktek hidupnya dengan benar. Dan kebenaran yang dilakukan oleh Nuh itu juga dicatat di dalam ayat firman Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam ayat 9 bagian A. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Saudara, ayat firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa walaupun ia berada di tengah-tengah mayoritas orang yang menjalani hidup yang rusak, tetapi Nuh tetap menjalani hidup yang benar. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang baru saja kita baca ini dengan jelas, saudara. Tidak ditutup-tutupi, tetapi firman Tuhan mengakui sejujurnya bahwa walaupun Nuh itu berada di tengah-tengah mayoritas orang yang menjalani hidup yang rusak, satu keluarga orang beriman ini tetap menjalani hidup yang benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nuh tidak menyembunyikan dosa dalam hidupnya dengan seolah-olah hidup dengan benar, saudara. Namun memang sungguh-sungguh benar. Tidak hanya dalam pandangan manusia, namun juga dalam pandangan Tuhan. Sehingga dikatakan dengan jelas bahwa Nuh itu tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, itu adalah bukti yang pertama. Kalau Nuh itu tetap mempertahankan dirinya sebagai orang yang beriman, yang tidak terpengaruh dengan tata cara hidup yang rusak yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi dia membuktikan dan dicatat dengan jelas dalam kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kemudian bukti yang kedua, di dalam ayat 9 bagian B, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, artinya bahwa Nuh itu menjalin hubungan yang akrab dan hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga dikatakan dia bergaul dengan Allah. Tidak hanya sekedar menjalin hubungan, tetapi menjalin hubungan yang akrab dan baik dengan Tuhan. Nuh tidak hanya menuntut untuk suaranya, doanya didengar oleh Tuhan, saudara, tetapi Nuh menyediakan dirinya, mengkhususkan waktunya untuk bisa bergaul, mendengar suara Allah. Dia tidak hanya menuntut doa-doanya didengar oleh Allah, tetapi sungguh-sungguh menyediakan diri dan waktunya untuk bisa mendengar suara Allah, sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan di dalam hidupnya menurut kehendak Allah. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, mengapa bergaul itu penting, saudara? Karena sekalipun tidak 100% bergaul itu menentukan sikap hidup kita, karakter kita, tetapi ada pengaruhnya. Karena itu orang perlu belajar, sekalipun bisa bergaul dengan siapapun, jangan pernah untuk tidak mengutamakan bergaul dengan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang bisa mengambil keputusan-keputusan dengan benar menurut kehendak Tuhan, karena kita bisa mendengar dan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau Nuh hidup bergaul dengan Allah pada waktu itu bukanlah tindakan yang gampang. Karena pada waktu itu secara umum orang tidak peduli terhadap suara Tuhan, saudara. Baik itu yang berupa pengajaran, nasihat maupun teguran. Orang sudah tidak memperdulikan terhadap suara Tuhan.
masing-masing orang hanya menuruti kemauan hatinya sendiri yang penuh dengan kejahatan itu. Tetapi sekali lagi, Nuh adalah orang beriman yang membuktikan imannya itu di dalam tindakan, sehingga dia mengambil waktu secara khusus untuk bisa mendengar suara Tuhan dan tidak hanya menuntut suaranya didengar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan bukti bahwa Nuh itu memang menjalani hidup yang berbeda dari mayoritas orang yang ada pada waktu itu, saudara. Dia tidak hanya mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh banyak orang, tetapi dia lebih memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Saudara, itu bukti yang kedua. Lalu bukti yang terakhir, bukti yang ketiga, kalau Nuh itu menjalani hidup yang berbeda adalah di dalam ayat 22 firman Tuhan tadi mengatakan demikian, saudara. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, Nuh adalah orang yang taat dan setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, saudara, sekalipun itu tidak mudah. Mengapa pada waktu itu Nuh melakukan kehendak Tuhan sekalipun tidak mudah, saudara? Karena yang diperintahkan oleh Tuhan itu memanglah sulit secara akal manusia. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang cukup besar. Sementara peralatan pada waktu itu sungguh sangat sederhana, saudara. SDM-nya juga sangat terbatas untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kemudian tanda-tanda untuk terjadinya air bah yang sudah dikatakan oleh Tuhan juga belum ada. Tetapi sekalipun perintah itu berat secara manusia, karena yang diperintahkan itu harus membuat kapal yang sedemikian rupa. Seorang penafsir Alkitab mengatakan Nuh menyelesaikan pekerjaan itu selama 110 tahun, saudara, jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena keterbatasan itu tadi, baik itu dari segi peralatan, jumlah SDM yang harus mengerjakannya. Tetapi Nuh tetap taat dan setia melakukan, tidak hanya terhadap hal-hal yang menyenangkan hatinya, tetapi hal-hal yang sulit menurut akal dan pikirannya. Karena itu diperintahkan oleh Tuhan, maka Nuh mentaatinya dengan setia semua yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia lakukan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu, hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh Nuh tidak menutup kemungkinan ada banyak tantangan-tantangan yang dialami dalam pembuatan bahtera. Bisa jadi juga banyak orang yang mencemooh, mengejek dan mencela, saudara. Tetapi Nuh tidak peduli terhadap semua itu. Dia lebih memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nuh tetap memilih untuk terus taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berniat untuk menghapuskan semua manusia dari muka bumi ini. Kemudian Dia berfirman kepada Nuh, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia itu tidak hanya sekedar dijanjikan kepada Nuh, saudara. Kalau kita membaca secara keseluruhan pasal-pasal di dalam Kejadian ini, pasal-pasal berikutnya, maka kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 18 yang mengatakan demikian, saudara. Lalu keluarlah Nuh, maksudnya keluar dari bahtera bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah di mana Tuhan
akan menghapuskan semua umat manusia yang diciptakannya karena Tuhan merasa menyesal sebab umat manusia yang diciptakannya dengan semakin bertambah banyaknya itu tidak menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi justru menjalani kehidupan yang rusak di atas bumi ini. Karena itulah Tuhan akan menghapuskan semua manusia yang telah diciptakannya. Tetapi sekali lagi oleh karena Nuh berani hidup berbeda dengan orang-orang yang menjalani hidup yang rusak, berani melawan arus yang tidak baik semacam itu, saudara, Tuhan memperhitungkannya secara nyata sehingga setelah bahtera itu jadi, Nuh sekeluarga bersama istri, anak-anaknya dan istri anak-anaknya masuk. Dan ketika Tuhan menghapuskan semua makhluk, manusia dan makhluk yang lain, semua yang ada di dalam bahtera itu diselamatkan. Dan Nuh sekeluarga setelah semua selesai, maka Nuh sekeluarga keluar dari bahtera itu dengan selamat. Artinya sekalipun semua manusia yang menjalankan hidup yang rusak itu, saudara, Tuhan hapuskan dari muka bumi melalui air bah. Tetapi Nuh sekeluarga yang menjalani hidup yang berbeda itu selamat oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ibadah pagi hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, saudara, mari kita memperhatikan dan merenungkan baik-baik tentang kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan sampai hari ini, saudara, seperti apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian menjalani hidup ini setiap hari? Apakah kita menjalani hidup yang terus mengikuti arus dunia, menjalani hidup yang tidak mentaati kehendak Tuhan? Mari, saudara, sekali lagi kita perhatikan hidup kita. Kita renungkan baik-baik akan kebenaran firman Tuhan ini. Jika andai kata kita sedang menjalani hidup menuruti kemauan hati sendiri, menjalaninya dengan tidak benar menurut kehendak Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan, mentaati akan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, sekalipun Tuhan berkehendak seperti yang terjadi di dalam Kejadian pasal 6 ini, saya percaya ketika kita taat setia melakukan akan kehendak Tuhan, tidak mengikuti pola hidup yang salah di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memeliharakan kita apapun itu situasinya. Kiranya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk memilih menjalani hidup ini menurut kehendak Tuhan, daripada menuruti kemauan hati kita sendiri atau menuruti hal-hal yang tidak benar menurut kehendak Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri renungan ini dengan membaca kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan 16 yang dikatakan demikian, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kiranya kita mengerti apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 ini, saudara. Biarlah kita dengan jujur memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari kita ambil keputusan untuk kita menjadi orang-orang yang arif, yang bijaksana, yang dapat mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan. Dengan memilih untuk mentaati Tuhan dan tidak melakukan yang jahat dalam kehidupan ini. Kemudian Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dikatakan demikian, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Saudara, dengan bergaul setiap hari dengan Tuhan, mengambil waktu teduh dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka sekalipun kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak semuanya takut kepada Tuhan, pasti kita akan memilih jalan Tuhan. Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita untuk kita lakukan setiap hari. Dan kalau kita belajar untuk taat setia kepada Tuhan, tidak hanya senang melakukan yang menuruti kemauan diri sendiri dan hati kita, maka pasti Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan terus memampukan kita untuk mengerti kehendak-Nya, dan kita akan memilih untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian sekalipun orang mengatakan cara hidup kita kok tidak sama dengan orang lain, tetapi biarlah kita akan bersyukur kepadanya selama kita bisa menuruti akan kehendak-Nya. Seperti tema yang kita gumuli pada pagi hari ini, menjalani hidup yang berbeda. Bukan karena kita melawan Tuhan, tetapi karena kita tunduk, taat, dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Jika pagi hari ini kami boleh membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan untuk contoh teladan yang Tuhan berikan, yaitu hamba-Mu Nabi Nuh untuk kami Tuhan. Ajari kami yang Kau tempatkan di dunia yang semakin tidak mudah ini Tuhan, untuk kami tetap hidup dengan benar menurut kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian kami membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus, supaya kami juga menjadi orang-orang yang hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan, yang hidup dengan sungguh-sungguh mentaati akan kehendak Tuhan, agar kami boleh menerima kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kemampuan, kekuatan untuk terus setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang menempatkan kami di dunia ini, supaya kami tidak larut dengan tata cara kehidupan dunia yang jauh dari Tuhan, tetapi supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan, yang menjadi contoh teladan dalam melakukan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami mau terus berdoa, memohon Tuhan, Engkau akan melindungi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kondisi negara kami, kondisi kota kami memang saat-saat ini dalam kondisi yang kurang menguntungkan Tuhan. Virus corona sedang merebak di berbagai tempat dan sulit dikendalikan. Karena itu kami berdoa, Tuhan, lindungilah semua jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil, orang muda, orang dewasa, para lansia, kiranya semua terus ada dalam lindungan Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu dijauhkan dari sakit penyakit, dari segala ancaman virus corona. Dan biarlah semua jemaat-Mu taat dan setia mengandalkan Tuhan setiap hari, agar Tuhan yang menjadi perisai di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota Malang ini Tuhan, agar kota ini juga ada dalam lindungan Tuhan. Dan seluruh warga masyarakat kota ini juga akan menjadi orang-orang yang taat terhadap aturan-aturan yang harus dilakukan. Kami juga berdoa untuk wali kota kami dan jajaran pemerintahan setingkat wali kota, camat, lurah, hingga RW, RT, agar semua dapat memimpin warga masyarakat ini dengan takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan lindungi gereja-gereja-Mu, juga hamba-hamba-Mu yang ada di Malang Raya ini Tuhan, agar semua tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya berbagai macam upaya dari pemerintah untuk dapat
memutus perkembangan virus corona ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh warga masyarakat Indonesia ini juga ikut terlibat secara aktif untuk bisa memutus perkembangan virus corona dengan mentaati aturan-aturan yang sedang diberlakukan. Berkati Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, hingga pejabat-pejabat yang ada di sekitar kami, Tuhan. Agar mereka semua diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini dengan takut dan hormat akan Tuhan, sehingga keadilan ditegakkan di negeri ini dan Indonesia ada dalam lawatan Tuhan. Selamatkanlah negara kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, agar negeri ini menjadi negeri yang Tuhan sayangi, menjadi negeri yang diberkati, dan seluruh warga masyarakat akan menjadi masyarakat yang menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Sebentar kami juga akan menyisihkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat kami persembahkan demi mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberkatinya, supaya persembahan itu menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan semua jemaat-Mu, supaya dalam situasi yang sulit ini tidak ada jemaat yang hidup berkekurangan, tapi semua dicukupkan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya semua doa kami ini ya Tuhan, hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan mari kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih serta komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersyukur kepadanya. Kami naikkan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang dengan kasih setianya sudah memelihara, melindungi, menolong kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kami dalam menjalani hidup ini Tuhan, agar kami hidup dengan memuliakan Tuhan, bersandar, berharap, dan berserah kepada Tuhan Allah yang punya kuasa di atas segala kuasa, supaya hidup kami terus Engkau bentuk untuk menjadi bejana-bejana yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita harus terus setia kepada Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian akan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia dan taat terhadap berbagai aturan, dan secara khusus taatilah protokol kesehatan, agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam memelihara dan melindungi kita semua. Satu dengan yang lain harus saling menasihati, mengingatkan, mendoakan, agar kita semua terus menjadi keluarga besar dalam wadah GKI Efata yang hidup dengan menghormati Tuhan, agar kasih setia Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita untuk selamanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.